Halo saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Sipri dalam permenungan singkat yang dapat dibagikan pada kesempatan ini. Pada hari Minggu ini, hari Minggu Paskah yang kedua dan juga hari Minggu Kerahiman Ilahi bagi seluruh umat Katolik pada hari ini. Permenungan ini saya mulai dengan sebuah kisah inspiratif. Kisah ini saya peroleh dari seorang teman yang dikirimnya melalui sebuah video inspiratif beberapa tahun yang lalu. Dalam video itu diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sedang berjalan bersama Yesus. Dan sudah jauh mereka berjalan dan tibalah mereka di sebuah persimpangan. Persimpangan itu digambarkan seperti ini. Ada jalan lurus dan ada simpang ke kiri. Yesus mengajak sang pemuda untuk mengambil jalan lurus karena Yesus meyakinkan sang pemuda bahwa jalan lurus ini yang memberi mereka jaminan sampai pada tujuan. Namun sang pemuda mengatakan kepada Yesus, "Tidak Tuhan, aku memilih jalan kiri. Saya melihat jalan kiri ini lebih baik." Meskipun diperingatkan untuk mengambil jalan lurus, sang pemuda itu memutuskan untuk berpisah dengan Yesus dan ia mengambil jalan ke kiri. Ia pun mulai berjalan. Makin jauh ia berjalan, makin berat langkahnya karena jalan terjal, ada naik turun gunung, bahkan ada hujan, ada angin dan badai. Lama-kelamaan makin jauh ia berjalan, makin berat langkahnya dan makin lelah. Dan dalam kelelahan itu ia menyadari bahwa jalan yang telah ia pilih itu salah. Lalu kemudian ia menyesal dan memutuskan kembali ke jalan di mana Yesus telah mengarahkan dia untuk mengambil jalan itu. Dan ia pun berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang itu meskipun tertatih-tatih, ia hampir tiba di simpang di mana ia berpisah dengan Yesus. Dari kejauhan ia melihat sebuah tenda sudah dibangun di simpang itu. Dan dia pun melihat ada api unggun yang sedang menyala. Dia berjalan makin dekat dan dia melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus masih berkemah di simpang 3 di mana mereka berpisah dan ada api unggun. Yesus sedang setia menantikan sang pemuda itu kembali ke jalan yang telah diarahkan oleh Yesus. Ketika dekat dengan Yesus, sang pemuda itu berkata, "Tuhan, mengapa engkau masih di sini? Bukankah engkau harusnya sudah berjalan lebih dahulu tadi?" Yesus berkata, "Tidak, aku setia menantimu di sini karena aku tahu bahwa jalan yang engkau pilih itu salah. Dan aku yakin engkau akan kembali ke jalan yang telah saya tunjukkan ini." Pada saat itulah sang pemuda itu menyadari bahwa Tuhan Yesus setia menanti dia walaupun ia memilih jalan yang salah. Karena Tuhan Yesus sadar bahwa sang pemuda yang mengambil jalan yang salah itu akan berbalik dan memilih jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, dari kisah inspiratif yang saya ceritakan ini, ada 2 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bahwa kita manusia seringkali memilih jalan kita sendiri, meninggalkan jalan Tuhan. Namun hal yang kedua, bahwa kita sadar bahwa Allah tetap setia mengasihi, setia menantikan kita, setia menerima kita kembali walaupun kita berjalan pada jalan yang salah. Walau kita berdosa, Allah tetap setia mengasihi kita dan Ia akan setia menantikan kapan kita kembali ke jalan yang benar. Disinilah kita melihat kerahiman Allah. Ia tidak menghukum, Ia tidak membinasakan, namun Ia dengan setia menantikan kita kembali dari jalan yang salah. Kita dinantikan oleh Tuhan kapan kita bertobat. Maka kerahiman Allah nyata dalam apa yang telah kita dengar dalam kisah inspiratif ini, bahwa Allah setia menanti kita kapan kita kembali dan Ia mengampuni kita karena Ia Maha Rahim.
Maka hari ini ketika kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi dan kita merenungkan firman Tuhan di mana Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan kepada Thomas yang sebelumnya tidak percaya, ia menyatakan, inilah aku, inilah luka-luka tanganku, inilah luka lambungku, taruhlah tanganmu di sini, jangan engkau tidak percaya lagi. Kepada Thomas yang lamban dalam percaya, ia tetap mengasihi, ia tetap dengan penuh kasih menampakkan dirinya, mengarahkan Thomas untuk percaya. Kerahiman Allah itu dengan kata lain, ia sabar terhadap kita orang berdosa dan ia mengharapkan kita bertobat, kita berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita kembali menjadi putra dan putrinya. Mudah-mudahan firman Tuhan yang kita renungkan dan kisah inspiratif yang kita bagikan pada kesempatan ini meneguhkan iman kita dan memberi kita keyakinan bahwa Tuhan Maha Rahim. Ia setia menantikan kapan kita orang berdosa berbalik kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tangan